Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Marsha Febrianti di channel Marsha. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas DNS server, master, and slave ya teman-teman. Pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini terdapat 5. Yang pertama adalah konsep master dan slave DNS server, yang kedua konfigurasi master, yang ketiga konfigurasi slave, yang keempat pengujian master slave DNS server, dan yang kelima konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu client. Nah, jadi di sini kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep master dan slave DNS server. Jadi teman-teman di sini tuh terdapat topologi nih. Nah, topologinya ini pada server 1 Debian dan server 2 Ubuntu ini ada tulisan master dan slave. Nah, jadi maksudnya itu adalah teman-teman, nantinya kita akan menjadikan server 1 Debian ini sebagai local DNS server, yaitu master ya teman-teman, yang bersifat aktif. Kemudian server 2 Ubuntu ini adalah slave, yang artinya nanti teman-teman, jika server 1 Debian itu sedang server 1 Debian yang master ini sedang tidak aktif. Nah, di sini server 2 Ubuntu yang slave ini langsung siap siaga untuk menggantikan server 1 Debian ketika server 1 ini sedang mati ya teman-teman. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita langsung saja ke pembahasan yang berikutnya, yaitu konfigurasi master, konfigurasi slave, dan yang berikutnya itu kita langsung saja masuk ke Debian ya teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita akan mengkonfigurasi slave dan masternya ini slave dulu ya teman-teman. Di sini untuk menggunakan server 1 dulu, yang dimana pada video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasinya ya teman-teman menggunakan DNS authoritative. Nah, di sini langkah yang pertama teman-teman bisa masuk ke root terlebih dahulu dengan menggunakan perintah sumin seperti ini ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa langsung cd /etc/ban seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita langsung saja masuk ke konfigurasinya, yaitu nano nemat .conf .lokal seperti ini ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini terdapat konfigurasi pada sebelumnya ya teman-teman. Di sini kita akan menambahkan allow transfer nih. Nah, di sini kita bisa menambahkannya di bawah ini. File db mana saja ini, kita enter, kemudian di sini kita tab. Nah, di sini kita tambahkan allow strip transfer, kemudian di sini kita buka kurawal sepertinya teman-teman, kemudian kita spasi. Nah, di sini kita akan masukkan IP dari server 3-nya ya teman-teman, yaitu 10.10.3. Kemudian di sini titik koma, kemudian spasi lagi ya teman-teman, kurawal tutup, kemudian titik koma lagi. Nah, oke, jika sudah seperti ini, nah oke teman-teman semuanya, di sini pada 10.10 in editor ARPA juga kita tambahkan allow strip transfernya ya teman-teman. Di sini kita enter, kemudian tab. Di sini allow strip transfer. Kemudian kurawal buka seperti ini, spasi jangan lupa ya teman-teman. Kemudian IP dari server 2, kemudian titik koma, kemudian spasi, kurawal tutup, kemudian titik koma lagi. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kita bisa Ctrl X, Y, dan Enter. Kemudian kita bisa cek di sini menggunakan perintah nama chatconf ya teman-teman. Seperti ini, kita bisa Enter. Nah, oke, di sini sudah tidak terdapat salah apa-apa. Kita lanjut ke konfigurasi db marsa cacanya ya teman-teman. Di sini kita langsung masuk saja nano db marsa caca, kita enter. Nah, oke, di sini pada setiap kita mengkonfigurasi lagi file di sini teman-teman, kita harus mengganti serialnya ya teman-teman. Di sini saya ganti misal menjadi 6. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kita tambahkan lagi nih teman-teman. Di bawah sini, bawahnya NS1, kita tambahkan NS2. Di sini add seperti ini, kemudian tab in, kemudian di sini tab. Di sini A ya teman-teman, kemudian tab.
di sini isi dengan NS2. Nah, oke, sorry teman-teman, di sini kita jangan isi A ya teman-teman, di sini kita isi dengan NS seperti ini. Kemudian di sini NS2 titik, nama domainnya marsacaca.com. Jangan lupa kita beri tanda titik di setiap akhir nama domainnya teman-teman seperti ini. Kemudian di sini kita juga akan menambahkan ya teman-teman seperti ini. Kita tambahkan saja. Nah, oke, sorry teman-teman, ternyata harus menambahkannya itu di sini ya, bawahnya NS1 juga. Di sini kita tulis NS2, kita tab in, kemudian tab lagi A, kita tab. Nah, masukkan IP dari server 2-nya yaitu 10.10.10.3 seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita jangan lupa ini benarkan ini tadi salah. Nah, oke, jika sudah kita bisa Ctrl X ya, kemudian enter ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jika sudah seperti ini kita juga akan mengkonfigurasi di file nano db 10-nya. Langsung saja kita ke sana, nano db.10, kita enter. Nah, di sini kita ubah serial numbernya ya teman-teman. Di sini saya ubah juga menjadi 6. Nah, sudah di sini kita akan menambahkan konfigurasi di bawah sini. Yang 2 sini kita enter. Kemudian di sini 3 yang artinya itu adalah belakangnya dari IP server 2 tadi yang akan kita jadikan slash. Kemudian kita tab in, kemudian pointer. Aduh, salah teman-teman, ini itu harus besar semua. In, tab pointer. Kemudian di sini tab NS2 titik. Di sini kecil semua teman-teman, maaf. NS2 titik marsacaca.com titik seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini kita bisa langsung Ctrl X, Y, dan enter. Nah, di sini kita akan langsung saja cek konfigurasinya di sini menggunakan perintah seperti ini ya teman-teman. Pertama-tama kita cek di db marsacaca terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman perintahnya, name, kemudian strip, checkzone, nama domain, kemudian nama file db marsacaca. Kita enter. Nah, di sini zone-nya sudah serial 6, kemudian oke, berarti sudah benar ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke db10-nya tadi seperti ini ya teman-teman. Kita enter. Nah, oke, di sini juga sudah. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman bisa langsung restart nih teman-teman. Menggunakan perintah sistem ctrl restart line 9 seperti ini. Kita bisa enter. Oke, sudah seperti ini. Nah, oke teman-teman, tadi kita sudah mengkonfigurasi di server 1 Debian yaitu masternya. Nah, kemudian kita akan mengkonfigurasi di slash atau di server 2 Ubuntu-nya yang sebagai backup ketika server 1 Debian mati ya teman-teman. Di sini kita langsung masuk saja ke server 2 Ubuntu. Oke teman-teman semuanya, di sini saya sudah masuk ke server 2 Ubuntu. Di sini langkah awalnya teman-teman bisa langsung masuk ke sudo terlebih dahulu, yaitu masuk ke root ya teman-teman, kemudian masukkan passwordnya. Nah, jika sudah kita bisa cd. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan menginstal bind 9-nya seperti ini terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini teman-teman pastikan terlebih dahulu apakah bisa ping google.com ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah mencoba ping Google dan ping apa-apa, di sini tidak bisa nih. Nah, jangan panik teman-teman, jika teman-teman tidak bisa mengalami ping Google dan ping 88, teman-teman bisa melakukannya dengan konfigurasi resolve ya teman-teman, yaitu nano /etc/resolve titik .conf seperti ini teman-teman. Nah, oke, jika sudah di sini name servernya kita kasih pagar terlebih dahulu untuk memagari teman-teman. Di sini kita bisa enter. Di sini kita tambahkan nama server yang baru teman-teman yaitu 8.8.8.8 seperti ini. Jika sudah kita bisa Ctrl X, Y, dan enter. Kemudian di sini kita clear terlebih dahulu. Kita coba lagi ping Google ya teman-teman, apakah sudah bisa. Kemudian kita coba ping 88. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini ketika teman-teman sudah masuk ke server 2 Ubuntu, teman-teman pergi dulu ke sudo seperti ini ya teman-teman, kemudian masukkan passwordnya teman-teman.
Nah, kemudian teman-teman di sini kita harus menginstal lagi Pine 9-nya nih teman-teman untuk bisa mengkonfigurasi ini self ini ya teman-teman di server 2 ini. Nah, di sini teman-teman sebelum mendownload Pine 9, teman-teman pastikan terlebih dahulu apakah teman-teman sudah bisa ping 88 seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah bisa. Kemudian teman-teman pastikan juga apakah di sini sudah bisa ping google.com seperti ini. Nah, di sini punya saya juga sudah bisa. Nah, kalau punya teman-teman belum bisa, teman-teman bisa mengkonfigurasinya di nano/itc/resolve.com seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan yang server 88 dan yang server 8844 seperti itu. Nah, oke teman-teman, jika sudah kita bisa langsung install Pine 9-nya nih. Oke, install Pine 9 seperti ini. Kita bisa langsung enter saja. Di sini kita tinggal tunggu saja prosesnya sampai selesai ya teman-teman. Lumayan agak lama dan jika muncul seperti ini, teman-teman bisa ketikkan Y saja. Kemudian enter. Oke teman-teman semuanya, jika teman-teman sudah berhasil ping Google dan ping 88, teman-teman bisa langsung menginstal Pine 9 ya teman-teman. Di sini saya lupa tidak merecordnya, namun di sini saya sudah mendownload Pine 9-nya teman-teman. Di sini teman-teman juga bisa langsung masuk ke CD etc Pine 9 di sini ya teman-teman. Saya juga sudah masuk di sini, kayak saya clear terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita bisa langsung konfigurasi filenya, yaitu nano .local seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Oke, di sini kita tambahkan lagi tipenya ya teman-teman. Misalnya di sini kita ketik zone, kemudian nama domainnya tanda kutip ya teman-teman. Kemudian nama domainnya marsacaca.com seperti ini. Kemudian di sini kita spasi ya teman-teman. Di sini kurawal buka seperti ini. Kemudian kita bisa enter, kita tab. Kemudian tipenya di sini kita tulis tipenya slash ya teman-teman. Kemudian titik koma. Kita enter lagi, kemudian kita tab. Nah, di sini kita menuliskan filenya akan disimpan di mana ya teman-teman? Yaitu di db marsacaca. Di sini double teman-teman, maaf. D-nya double. Nah, seperti ini. Kemudian di sini tanda kutip lagi. Kemudian di sini titik koma lagi ya teman-teman. Kita bisa enter lagi, kemudian kita tab. Nah, di sini kita ketikkan master ya teman-teman. Di sini kita ketik agar kita mengakui master dari slave ini adalah IP dari server 1 tadi ya teman-teman. Di sini kita tulis IP dari server 1-nya 10.10.2, kemudian titik koma. Kemudian di sini kurang tutup. Kemudian ini lagi ya teman-teman. Titik koma 1. Nah, jika sudah kita bisa enter. Di sini kita kasih kurawal buka dan titik koma lagi. Nah, oke, jika sudah teman-teman, di sini kita tambahkan titik koma. Ya sudah, kita enter kembali, kasih satu jarak spasi, kita tulis lagi zone, kemudian kita ketikkan IP 10.10.10, kemudian add-in addr seperti ini teman-teman. Kemudian di sini titik apa dan kita kasih tanda kutip. Kemudian di sini kita kasih kurawal buka lagi, enter, kita tab, kita tuliskan tipenya yaitu slash ya teman-teman. Kemudian titik koma, enter, tab. Di sini filenya kita simpan di db10 seperti ini. Jika sudah, kita kasih titik koma lagi belakangnya, kita enter. Kemudian kita akui lagi master kita adalah
IP dari ini ya teman-teman, yaitu server 1 10.10.10.2 titik koma lagi spasi, kita kasih titik, kita kasih kurawal tutup teman-teman, kemudian titik koma lagi, kita enter, kurawal tutup, dan titik koma. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung Ctrl X, Y, dan enter. Kemudian di sini kita bisa cek konfigurasinya dengan menggunakan perintah ini teman-teman, name check conf seperti ini. Nah, di sini saya clear terlebih dahulu. Nah, jika sudah kita cek, cek conf seperti ini. Nah, oke, tidak ada output apapun, berarti di sini saya sudah tidak terdapat kesalahan pada konfigurasi tadi ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke server 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa mengetikkan perintah cat etc/bind/name.com.local ya teman-teman. Di sini akan muncul nih teman-teman. Nah, di sini yang berarti teman-teman. Di sini tuh pada server 1 dia itu mengakui bahwa tipenya adalah master ya teman-teman. Nah, di sini juga di server 2 mengakui bahwa tipe pada server 2 itu slave ya teman-teman. Kemudian di sini server 1 itu kita tambahkan all transfer. Nah, jadi dia itu akan otomatis transfer ke IP ini, yang jelas-jelas ini adalah IP dari server 2 Ubuntu. Jadi nantinya jika server ini mati, server ini akan langsung mentransfer semuanya ke 10.10.10.3 yaitu server 2 ya teman-teman. Di sini pun sama, server 2 Ubuntu mengakui masternya itu adalah IP dari 10.10.10.2 yaitu server 1 Debian ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Nah, teman-teman, di sini kan kita mengklaim adanya DB Marsa Caca dan DB 10. Nah, di sini kita perlu membuat directory atau file itu terlebih dahulu nggak sih? Karena kan kita sudah mengklaim itu. Pada video sebelumnya juga kita perlu membuat itu terlebih dahulu kan teman-teman? Nah, jawabannya tidak perlu ya teman-teman. Karena server 2 ini hanya menerima transferan dari server 1. Jadi otomatis akan langsung ada. Dan transferan itu akan disimpan di sini teman-teman. Kita ketikkan ls, akan disimpan di sini ls/var/cache/by. Nah, di sini kita cek ya, kita coba masuk ke situ /var cache /by ya teman-teman, kita enter. Nah, oke teman-teman, jika sudah kita bisa langsung restart terlebih dahulu nih teman-teman menggunakan perintah systemctl restart line 9. Seperti ini kita bisa enter ya teman-teman. Nah, oke, jika sudah tidak keluar apapun, kita lanjut. Nah, di sini kan tadi kita mengkonfigurasi nano named conf lokal ini menggunakan perintah filenya itu disimpan di db Marsa Caca dan db10 ya teman-teman. Nah, di sini kita perlu copy atau membuat DB ini lagi nggak sih? Nah, jawabannya itu tidak perlu ya teman-teman, karena server 3, server 2 Ubuntu ini teman-teman, nantinya dia akan hanya menerima transferan dari server 1 ketika server 1 itu mati. Jadi, dia hanya perlu menerima, tidak perlu apa-apa ya teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti kalau di server 1 itu kan pada konfigurasi seperti ini disimpannya itu di CB Marsa Caca dan DB10. Nah, nanti disimpannya itu kalau server 2 di sini nih teman-teman. Kita bisa cek terlebih dahulu ya teman-teman menggunakan perintah ls var cache, kemudian bind, kita cek. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat terdapat DB10 dan DB Marsa Caca di bawah sini ya teman-teman. Oke teman-teman, jika sudah kita melakukan konfigurasi, langkah yang berikutnya adalah kita akan melakukan pengujian master dan slave DNS server. Di sini kita nanti akan mengecek masternya ini bisa berfungsi atau tidak dan slave-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita untuk mengeceknya itu kita pergi ke
Ubuntu server desktopnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini sebelum kita mengecek ya teman-teman, di sini kita harus konfigurasi resolve terlebih dahulu nih teman-teman, karena untuk meminta agar klien ini meminta DNS-nya itu ke server 1 dan 2 ya teman-teman, bukan ke server-server yang lain. Kita langsung ke nano/etc/resolve.com seperti ini. Nah, di sini name server seperti ini, tidak jelas seperti ini, kita bisa pagerin terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa tambahkan name server dari server IP dari server 1 ya teman-teman. Kemudian di sini kita tambahkan lagi di bawahnya name server IP dari server 2 tadi, yaitu sebagai slash ya teman-teman, 3. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung Ctrl X, Y, dan Enter ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung coba saja langsung menggunakan perintah dik marsacaca.com seperti ini ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita langsung pengujian saja ya teman-teman dengan menggunakan perintah seperti ini teman-teman. Sebentar, kita menggunakan perintah dik marsacaca.com ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya sudah menggunakan perintah, kita kontrol itu menggunakan perintah dik marsacaca.com dan itu hasilnya kurang ya teman-teman, tidak lengkap. Nah, di sini terdapat opsi yang baru lagi dari saya. Jika teman-teman waktu mencoba dik marsacaca.com itu juga sama seperti saya, teman-teman bisa masukkan perintah seperti ini ya teman-teman. Dik, kemudian IP dari server 1, kemudian nama domainnya, dan tambahkan plus no recurse kayak gitu ya teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, di sini langsung muncul nih teman-teman. Di sini muncul NS2-nya, yaitu tadi yang sudah kita buat ya teman-teman. Kemudian di sini IP dari server satunya sebagai slash dan IP dari server 2 sebagai IP dari server 1 ya teman-teman sebagai master, dan IP dari server 3 sebagai slash. Nah, di sini bagaimana sih cara kita mengetahui yang master itu yang mana? Ya, di sini kita bisa melihatnya di sini nih, query time server. Nah, ini IP dari server itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita juga bisa mengeceknya dengan mematikan server 1 dan kita coba kembali dengan perintah dik IP kemudian nama domain dan plus no recurse ini. Nanti akan hanya munculnya itu outputnya hanya IP dari slash-nya itu sendiri karena server 1 sedang mati. Jadi slash server 2 ini siap menggantikan untuk backup server 1 itu sendiri. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa mencobanya sendiri. Nah, kemudian di sini kita akan lanjut ke materi yang berikutnya nih teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu konfigurasi permanen resolver pada Ubuntu klien ya teman-teman. Di sini kita langsung saja ya teman-teman masuk ke pembahasannya. Oke teman-teman semuanya, di sini kan tadi kita sudah mengkonfigurasi resolver ya teman-teman di sini. Nah, di sini teman-teman kita harus mengkonfigurasi resolver itu secara permanen ya teman-teman, karena nantinya jika kita mengexit terminal ini ya teman-teman, atau juga kita power off klien Ubuntu ini, nanti konfigurasi name server ini nantinya akan hilang nih teman-teman. Nah, kenapa hilang sih teman-teman? Karena konfigurasi default di sini tuh sudah disetting menjadi DHCP server ya teman-teman, pada video sebelumnya di router Debian. Jadi di router Debian kita mengkonfigurasi klien Ubuntu itu name servernya itu menjadi DHCP saja, belum menjadi customized. Kita tidak mengkonfigurasi name server secara khusus. Nah, itu hanya secara DHCP. Nah, karena itu kita harus pergi ke server router Debian ya teman-teman, karena kita akan menggantinya menjadi name server 10.10.10.2 dan .3 ya teman-teman. Di sini langsung saja kita masuk ke server 1. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke router Debian ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ke zoomin terlebih dahulu kalau sudah masuk ke router Debian, kemudian masukkan password. Jika sudah, kita bisa langsung saja
mengkonfigurasinya dengan perintah nano /scc/thcp/dhcpd.conf seperti ini ya teman-teman, kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah mengkonfigurasinya nih sebelumnya. Di sini kita scroll terus saja ke bawah. Nah, teman-teman, jika sudah ketemu seperti ini, kita langsung ganti saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat domain name servernya ini masih vboxuser.com nih. Belum diganti. Nah, di sini kita langsung saja menggantinya ya, teman-teman. Di sini kita hapus nama domainnya ini. Kemudian kita ganti menjadi IP masternya terlebih dahulu. Kemudian koma, spasi, kemudian IP dari slave, ×3 seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, di sini kita akan restart ya teman-teman menggunakan perintah system-ctl restart ya teman-teman. System-ctl restart isc strip dhcp strip server seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita enter. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung pergi ke klien Ubuntu. Nah, di sini kita klik logo di samping baterai ini ya teman-teman. Kemudian kita pilih word connection karena kemudian kita pilih word setting ya teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini kita on off kan untuk word-nya ya teman-teman. Kita off, kita on kan lagi. Kemudian di sini kita bisa klik gear seperti ini ya teman-teman. Oke, teman-teman, di sini kita bisa lihat DNS-nya itu sudah berubah menjadi IP dari server 1 sebagai master dan IP dari server 3 sebagai slave. Nah, oke teman-teman, jika sudah seperti ini kita bisa cancel, kemudian kita silang ya teman-teman. Kita kembali ke sini, kemudian kita Ctrl X saja di sini. Di sini kita akan Ctrl R terlebih dahulu, kemudian di sini kita akan coba di kemarscaca.com lagi. Nah, di sini dia akan langsung menjawab domainnya itu ya teman-teman, tidak ada lagi IP dari slave kemudian master juga seperti itu. Nah, cukup sekian dulu ya teman-teman pembahasan saya untuk konfigurasi DNS master dan slave ini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya.